Tetap semangat walaupun di rumah saja. Terima kasih telah bergabung pada webinar sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa Taks Kenal Maka Taks Sayang. Hadirin dimohon untuk mengambil posisi senyaman mungkin karena kita akan memulai acara ini sebentar lagi. Perkenalkan, saya Rahmanuladi Rosida selaku MC pada webinar kali ini. Demi kelancaran acara, kami mohon bantuan para hadirin untuk yang pertama, mengaktifkan mode mute atau senyap pada aplikasi Zoom. Yang kedua, menggunakan format username yang sudah ditentukan, yaitu PTN_nama, selama acara berlangsung. Ketiga, sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah pemaparan selesai. Moderator akan mempersilakan peserta pada ruang Zoom untuk bertanya. Keempat, peserta dilarang untuk melakukan dan membahas hal yang bersifat sara atau proaktif baik dalam obrolan maupun di dalam chat. Kelima, tidak meninggalkan room saat webinar sedang berlangsung. Keenam, mengisi daftar hadir, link absensi akan dibagikan nanti pada link chat Zoom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dari MC, yaitu saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh dosen koordinator. Keempat, pemaparan materi dari narasumber. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, sesi foto bersama. Ketujuh, sesi absen dan post-test. Kedelapan, sesi penutup. Baik hadirin sekalian, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang pada acara webinar sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa Taks Kenal Maka Taks Sayang. Kepada yang terhormat, dosen koordinator Ibu Nina Sapnita, yang saya hormati narasumber beserta moderator, dan seluruh teman webinar yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai tanda syukur dan segala kenikmatan yang telah kita terima, serta untuk memohonkan kelancaran acara, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku di
Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Nina Sapnita selaku dosen koordinator. Kepada Ibu Nina Sapnita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh panitia dan para peserta yang berkenan hadir pada acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman dari PKN STAN ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dari universitas lain yang hadir pada kesempatan ini. Webinar ini terselenggara adalah untuk dalam rangka melaksanakan praktek komunikasi publik ya bagi teman-teman PKN STAN. Jadi Rahma beserta teman-teman yang menjadi panitia pada kali ini, mereka belajar untuk menyelenggarakan sebuah webinar, belajar teamwork, juga berkomunikasi dan berbicara di depan umum. Semoga bermanfaat bagi semua panitia yang ada di sini. Dan untuk teman-teman para peserta yang hadir pada webinar kali ini, semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh panitia bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama ilmu dan wawasan mengenai perpajakan. Kenapa sih pajak itu penting untuk generasi muda? Karena kalianlah yang mungkin sekarang belum punya penghasilan ya, belum bayar pajak, tapi sebenarnya sehari-hari juga kita sudah berkenalan ya, sudah sebenarnya sering berinteraksi dengan pajak. Nah, kalian-kalian ini adalah generasi muda yang mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depan akan menjadi para pembayar pajak ya, akan menjadi wajib pajak yang nantinya akan berkontribusi terhadap penerimaan negara ini, terhadap pembangunan, terhadap masa depan bangsa ini ya. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang kalau seandainya kalian semua sadar pajak mulai dari sekarang, mulai dari usia muda, insya Allah Indonesia ke depannya menjadi negara yang maju, tidak kalah dari negara-negara adidaya di dunia ya, karena Indonesia ini adalah negara yang besar dan saya yakin nanti di tangan kalian semua, baik panitia maupun peserta yang hadir pada hari ini, Indonesia akan lebih baik ke depannya. Baik, kepada panitia, saya ucapkan selamat mengadakan webinar, dan kepada para peserta, selamat belajar, selamat mendapatkan ilmu dan wawasan, terutama mengenai perpajakan di acara ini. Good luck, semoga sukses acaranya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu dari webinar siang hari ini. Dan di antara kita setelah hadir narasumber beserta moderator yang saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Ayoda, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Rahma, baik alhamdulillah. Semoga kesehatan dan rahmat Tuhan selalu melimpah kepada kita semua. Amin. Semoga kabar Kak Ayoda sehat-sehat selalu ya Kak. Dan sepertinya sudah sangat siap ini Kak untuk memberikan materi pada peserta hari ini. Ya, siap dan semangat sekali untuk berbagi ilmu bersama teman-teman semua tentunya. Baik, selanjutnya kita akan menyapa moderator kita pada siang hari ini. Halo Kak Sabrina, bagaimana kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah baik. Aduh, sepertinya sudah tidak sabar juga nih Kak Sabrina untuk memulai webinarnya. Betul sekali Kak. Baik, untuk mempersingkat acara, kami mempersilakan tempat di waktunya kepada Kak Sabrina selaku moderator untuk memulai dan memandu webinar kita pada siang hari ini. Silakan Kak Sabrina. Terima kasih Rahma, MC terkece kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Nina, selamat siang Kak Ayodia, dan selamat siang kepada teman-teman peserta webinar Teks Kenal Maka Teks Sayang. Apa kabar? Baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih atas antusiasmenya menghadiri webinar Teks Kenal Maka Teks Sayang pada siang hari ini. Perkenalkan,
saya, Sabrina Putri Rahmatullah, yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan kalimat tersebut, bukan? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pastinya Indonesia membutuhkan pendanaan yang kuat dan stabil dong, agar Indonesia dapat bertahan dan mampu bersaing dengan negara lain. Mari kita ambil contoh kondisi pada saat pandemi COVID-19 ini. Hampir seluruh sektor terdampak dan sebagian besar lapisan masyarakat merasakan akibatnya. Tak terkecuali kita sebagai mahasiswa. Buktinya apa? Ini, kita di sini, di webinar ini, bersama-sama melalui rumah masing-masing, berinteraksi melalui layar yang ada di hadapan kita. Masih kurang bukti? Oke, ada bukti yang lain, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kalau ngomongin tentang PJJ, pastinya udah pada nggak asing dong dengan yang namanya bantuan kuota dari pemerintah. Nah, bantuan kuota dari pemerintah merupakan salah satu cara agar Indonesia dapat tetap bertahan dan mampu bersaing dengan negara lain. Loh, kok gitu? Emang apa hubungannya bantuan kuota sama mampu bersaing dengan negara lain dan mempertahankan Indonesia? Jadi gini, dengan adanya bantuan kuota, maka diharapkan pendidikan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Pendidikan yang dapat diakses merupakan salah satu bentuk investasi demi menciptakan sumber daya Indonesia yang berkualitas. Ngasih bantuan kuota, pastinya butuh dana dong. Duit gitu, duit. Emang Indonesia dapat duit dari mana sih? Berdasarkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021, sekitar 83% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, teman-teman, atau berasal dari penerimaan perpajakan. Dan penerimaan perpajakan terbesar itu, mau tahu nggak dipegang oleh apa? Dipegang oleh pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan? Emang kenapa sih kita harus peduli? Kan kita tuh masih mahasiswa ya. Terus kalau misalnya nanti kita udah kerja, pasti dapat duit kan ya? Kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk negeri ini? Apa sih kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi? Pastinya semua udah pada kepo kan? Ya iyalah, makanya ikut webinar ini. Tenang aja teman-teman, semuanya akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang super keren ini. Narasumber kita pada webinar Teks Kenal Maka Teks Sayang siang hari ini ialah mahasiswa berprestasi 2 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020, yaitu Kak Ayodia Akti Firdausa. Kak Ayodia merupakan lulusan SMA Negeri 1 Purwakarta dan kini sedang menjalani tingkat akhir sebagai mahasiswa jurusan pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Pengalaman organisasi dan kepanitiaan Kak Ayodia sangat banyak, di antaranya pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai Duta Velari PPI Dunia, pada tahun 2019 dan 2020 sebagai Panitia Wisuda Akbar Politeknik Keuangan Negara STAN, pada tahun 2018 hingga sekarang sebagai bagian dari Pusat Studi Perpajakan, pada tahun 2020 sebagai Panitia Pekan Raya Perpajakan Nasional, dan pada periode 2018 sampai 2019 merupakan anggota Badan Legislatif Mahasiswa. Selain aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, Kak Ayodia juga memiliki banyak sekali prestasi, teman-teman. Di antaranya, pada tahun 2020, sebagai mahasiswa berprestasi 2, Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020. Kak Ayodia menjuarai Call for Paper 2 tahun berturut-turut nih teman-teman. Juara 1 Call for Paper di Tech Series Universitas Brawijaya. Dan pada tahun 2019 sebagai semifinalis mahasiswa berprestasi Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2019. Kak Ayodia juga rutin menulis karya tulis dan paper. Di antaranya pada tahun 2020 dengan judul Kombinasi Blockchain System and Split Payment Method sebagai rantai pengaman sistem pemungutan pajak pertambahan nilai PMSE dalam lomba paper di Universitas Brawijaya.
pada tahun 2019 dengan judul Studi tentang Unilateral Action VAT atas transaksi digital, Equalization Levy India sebagai acuan bagi Indonesia dalam lomba paper di Universitas Brawijaya. Pada tahun 2016 dengan judul Pemanfaatan Limbah Sekam Padi menjadi Briket Arang Sekam sebagai fumigan untuk pengendalian tikus sawah atau Rhotus argentiveter. Pada tahun 2016 dengan judul Seleksi Warna Cahaya Lampu Perangkap untuk menarik nyamuk di pemukiman dalam lomba karya tulis ilmiah di Universitas Pajajaran. Wah, luar biasa sekali ya Kak Ayodia ini. Mari kita sapa dulu Kak Ayodia. Kak Ayodia, apakah sudah siap? Siap sekali, Mbak Sabrina. Baik, teman-teman, webinar akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ialah pemaparan dari narasumber, sesi kedua ialah sesi tanya-jawab. Selama pemaparan oleh narasumber, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan langsung dituliskan di kolom chat, dan nantinya pertanyaan terpilih akan disampaikan kepada Kak Ayodia pada sesi tanya-jawab. Untuk Kak Ayodia, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Mari kita sambut dengan meriah Kak Ayodia Akti Firdausa. Oke, sebelumnya teman-teman saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh, sorry, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Nina selaku dosen koordinator, dan juga selamat siang kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada kali ini. Senang sekali rasanya saya bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman semua. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai pajak kepada teman-teman semua secara cepat, mudah, dan informatif tentunya. Sehingga di akhir presentasi nanti, teman-teman akan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan teman-teman yang sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja, atau mungkin sudah ada yang bekerja sejak kuliah, akan memahami dan tahu kewajiban pajaknya, sehingga bisa langsung melaksanakannya sebagai bentuk kontribusi kepada negara kita tercinta. Oke, mari kita mulai langsung. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai materinya nih, saya ingin dengar dulu apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pajak. Boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke, belum ada yang... Oke, kalau gitu mungkin teman-teman udah ada yang terpikir ya, tapi masih proses menulis. Oke, potongan penghasilan, kewajiban, uang, Kak. Oke, yang teman-teman tulis di kolom chat ini memang sebenarnya sesuai dengan faktanya perpajakan ya, teman-teman. Jadi memang uang pajak yang kita bayar ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara kita. Pembangunan apa aja? Contohnya, yang pertama ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Lalu yang kedua ada pemberian subsidi kesehatan gratis menggunakan BPJS yang tentunya teman-teman pasti menggunakannya. Lalu yang terakhir juga ada pendidikan gratis selama 12 tahun dari SD sampai SMA. Teman-teman yang dulu sekolahnya di sekolah negeri pasti merasakan subsidi dari pemerintah ini. Dan masih banyak lagi manfaat pajak yang kita rasakan, teman-teman. Nah, oleh karena itu, jelas sekali kan teman-teman bahwa pajak itu penting banget untuk negara kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa pajak kita ini memiliki kontribusi terbesar dalam postur APBN, di mana APBN itu merupakan rencana keuangan negara, teman-teman. Jadi negara itu sudah merencanakan berapa anggaran untuk dikeluarkan dan berapa target penerimaan yang harus dicapai. Nah, itu semua dirangkum dalam APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dalam target APBN 2021 atau APBN tahun ini, negara kita merencanakan target penerimaan pajak itu yang tertinggi, teman-teman. Bisa dilihat bahwa penerimaan pajak itu menjadi target tertinggi, jauh sekali di antara target penerimaan bukan pajak maupun penerimaan hibah.
Bahkan di 2019, realisasi APBN itu penerimaan pajak penyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Jadi sangat jelas bahwa pajak ini adalah tulang punggung keuangan negara kita, teman-teman. Karena merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara kita. Nah, lalu penerimaan pajak yang sangat besar ini untuk apa aja? Nah, sebagai masyarakat, ini adalah beberapa contoh manfaat penggunaan pajak yang dirasakan oleh kita. Nah, ini ada beberapa manfaat pajak yang sudah saya rangkum, dan ini hanya beberapa loh ya teman-teman, masih banyak sekali manfaat pajak yang kita rasakan. Yang pertama tentunya ada subsidi energi dan non-energi. Subsidi energi contohnya, mungkin teman-teman di rumahnya yang ada yang mendapatkan subsidi listrik atau yang menggunakan bensin premium, itu merupakan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah. Lalu juga mungkin ada yang di rumahnya menggunakan gas melon yang warna hijau ukuran 3 kilo, itu juga merupakan bentuk subsidi energi dari pemerintah. Lalu bagi petani juga ada subsidi pupuk dan benih untuk membantu pertaniannya. Lalu yang kedua ada infrastruktur, di mana infrastruktur ini contohnya adalah pembangunan jalan umum, pembangunan rumah bersubsidi atau biasa yang kita dengar dengan sebutan KPR, lalu juga ada pembangunan bendungan untuk irigasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ini ada pertahanan dan keamanan. Tentunya untuk membeli alutsista yang lebih canggih dong teman-teman, dan juga untuk pelatihan kemampuan para prajurit agar siap untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Lalu yang keempat nih, ada dana alokasi umum, yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi setiap tahun teman-teman, pemerintah pusat itu mentransfer dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerahnya. Nah, lalu yang kelima ada transportasi umum seperti yang sering kita gunakan, ada kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI, lalu ada bus Damri, ada PT Garuda, kita sering naik pesawat Garuda misalnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, yang lagi gencar-gencarnya diberikan oleh pemerintah, yaitu bantuan selama COVID-19. Nah, bentuk bantuan selama COVID-19 banyak sekali teman-teman. Ada yang berbentuk bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT yang disalurkan melalui pemerintah desa, dan juga untuk teman-teman di PTN dan kita juga sebagai mahasiswa PKN STAN merasakan bahwa kita mendapat bantuan kuota. Nah, ini adalah bentuk dari manfaat pajak yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dari beberapa manfaat ini, tentunya kita semakin menyadari ya teman-teman bahwa banyak banget ya manfaat pajak untuk kita yang tanpa kita sadari kita dapatkan setiap hari. Oke, sekarang kita udah tahu nih, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara kita, sehingga memberikan banyak manfaat bagi kita, dan pajak ini memiliki posisi penting untuk negara kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah posisi pajak yang penting bagi negara ini juga penting bagi kita untuk memahami dan mengenalnya? Saya yakin bahwa pertanyaan yang ada di salin dia ini merupakan pertanyaan yang terngiang-ngiang di pikiran teman-teman ketika mendaftar untuk ikut dalam acara webinar ini. Mengapa kita sebagai mahasiswa perlu memahami dan mengenal pajak? Oke, kita lanjutkan. Apakah kita memang perlu memahami pajak? Nah, setidaknya teman-teman, ada 3 alasan kenapa kita perlu mengenal pajak. Yang pertama, pajak sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nina di pembukaan tadi, bahwa tanpa kita sadari, kita selalu berurusan dengan pajak. Contohnya, setiap kita belanja ke supermarket, tanpa kita sadari, kita selalu membayar PPN atas barang yang kita beli. Lalu juga, misalnya teman-teman hangout bersama dengan teman-temannya, lalu makan di sebuah restoran. Nah, itu kita membayar pajak restoran. Dan lagi yang sedang hit sekarang dilakukan, staycation. Teman-teman staycation di villa, di hotel bersama teman-temannya atau bersama keluarga, itu teman-teman membayar pajak hotel. Lalu juga teman-teman fans K-pop misalnya, membeli album langsung dari Korea. Nah itu tanpa teman-teman sadari, teman-teman membayar bea masuk, lalu juga membayar PPN impor. Dan yang terakhir nih, yang paling sering banget kita
lakukan, tapi kita tanpa sadari itu adalah pajak, adalah bea materai. Kita sering banget misalnya masuk kampus atau masuk suatu organisasi yang butuh surat perjanjian, tanda tangan bermaterai. Nah, materai itu juga salah satu bentuk pajak, teman-teman. Lalu alasan kedua kenapa kita perlu memahami pajak adalah mahasiswa merupakan calon wajib pajak. Tentu saja, sebentar lagi kita akan memasuki dunia kerja, di mana kita akan mendapatkan penghasilan. Sehingga dalam perpajakan, kita akan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk menjadi wajib pajak. Sehingga nantinya kita akan memiliki yang namanya NPWP, teman-teman. Nomor pokok wajib pajak. Nah, apa itu NPWP? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di salindia selanjutnya. Nah, yang terakhir nih adalah mahasiswa merupakan agent of information. Tentu saja, kita sebagai mahasiswa merupakan ujung tombak untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang perpajakan. Kita sebagai generasi muda sangat dipercaya masyarakat dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kita merupakan garda terdepan yang berasal dari masyarakat untuk kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita mengoptimalkan posisi kita sebagai generasi muda, sebagai garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat mengenai betapa pentingnya pajak untuk negara kita. Sehingga diharapkan ke depannya akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah, seperti quotes dari Benjamin Franklin bahwa in this world, nothing can be said to be certain except death and tax. Jadi memang pajak itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari selama kita hidup di bumi ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau bayar pajak ya jangan hidup di bumi, istilahnya seperti itu. Nah, dengan demikian, karena pajak ini tidak bisa kita hindari, oleh karena itu lebih baik kita paham dan mengenal tentang pajak. Nah, di Indonesia, teman-teman, ada 2 jenis pajak yang berlaku. Yang pertama, ada pajak pusat, dan yang kedua, ada pajak daerah. Nah, pajak pusat itu apa, Kak? Pajak pusat itu adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya pun ada pada pemerintah pusat. Jadi ketika teman-teman membayar pajak pusat, maka akan masuk ke kas negara, ke kas pusat, sehingga manfaatnya pun untuk masyarakat luas, untuk masyarakat se-Indonesia. Nah, apa aja jenisnya? Pertama ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Lalu ada PPH yaitu pajak penghasilan. Lalu ada PBBP3 yaitu pajak bumi dan bangunan khusus untuk sektor-sektor tertentu. Dan yang terakhir ada bea materai yang tadi sudah saya bilang bentuknya materai yang mungkin teman-teman kenal ada materai 3.000 dan ada materai 6.000. Lalu lanjut kita ke pajak daerah. Nah, pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa pajak daerah ini adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman membayar pajak daerah, maka akan masuk ke kas daerah. Sehingga peruntukan dari pajaknya ini pun biasanya khusus untuk masyarakat di daerah tersebut. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, dan pajak kabupaten terdiri dari 11 jenis pajak. Wah, banyak banget ya ternyata teman-teman jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Namun, karena banyak sekali pajak-pajak ini, tidak mungkin rasanya jika kita bahas seluruhnya dalam kesempatan kali ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang PPH, yaitu salah satu jenis pajak pusat. Nah, PPH itu apa? PPH itu kepanjangan dari pajak penghasilan, di mana PPH merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorer, harium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Bahkan pensiunan yang masih menerima penghasilan pun juga dikenakan PPH. Jadi teman-teman yang sekarang sudah berpenghasilan, atau mungkin nanti bentar lagi lulus, lalu mencari kerja, mendapatkan pekerjaan, sehingga mendapatkan penghasilan, tentunya wajib untuk membayar PPH. Nah,
PPH pun ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada berapa sih jenis-jenisnya? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya PPH 21. Yang kedua ada PPH 22, lalu ada PPH 23, lalu ada PPH 25, PPH 26, dan yang terakhir ada PPH 29. Oh maaf, satu lagi ada PPH 4 ayat 2 atau yang bisa disebut PPH final. Nah, ketujuh jenis PPH ini apakah seluruhnya akan kita bayar? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman. Tidak seluruh jenis ini akan kita bayar. Hanya beberapa saja yang perlu kita bayar. Nah, jenis PPH yang beragam ini juga menghasilkan berbagai jenis perhitungan teman-teman. Jadi, dalam satu jenis PPH pun ada berbagai jenis perhitungannya. Jadi, sangat kompleks ya teman-teman perhitungan PPH ini. Makanya perlu waktu yang cukup banyak untuk kita membahas keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini akan membahasnya beranjak dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh kita sebagai fresh graduate. Untuk mengetahui jenis pajak apa yang akan kita bayar nanti, kita tentunya akan menelaahnya dari jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Sebagai fresh graduate nanti, biasanya ada 3 ini teman-teman yang akan kita lakukan. Menjadi pengusaha, atau menjadi freelancer, dan atau menjadi pegawai di suatu kantor. Nah, lalu ketiga pekerjaan ini, jenis pajak apa yang akan kita bayar? Nah, akan kita bahas satu persatu di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama nih, pengusaha. Menjadi pengusaha tentunya menjadi cita-cita mayoritas fresh graduate ya. Mungkin dari sekarang sudah ada nih yang jadi businessman. Nah, menjadi pengusaha itu artinya teman-teman nanti akan terkena PPH final UMKM. PPH final UMKM ini merupakan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di mana seharusnya teman-teman itu dikenakan pajaknya perhitungannya seperti biasa teman-teman, seperti umum, seperti pajak orang pribadi atau pajak badan. Namun, pemerintah ini memberikan fasilitas untuk pengusaha-pengusaha baru yang masih dalam kategori UMKM. Ini ada namanya fasilitas PPH final UMKM, PP 23 tahun 2018. Nah, fasilitas ini dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Wajib pajak orang pribadi itu adalah kita, individual, masing-masing individu, masing-masing orang. Nah, sedangkan wajib pajak badan adalah ketika teman-teman misalnya nanti menjadi bisnismen dan membuat CV atau membuat firma seperti itu. Itu akan tergabung, akan disebut sebagai wajib pajak badan. Nah, pemberian fasilitas ini, jadi kita sebagai pengusaha dapat menggunakan fasilitas PPH final UMKM ini untuk jangka waktu tertentu saja, teman-teman. Yaitu untuk orang pribadi, jangka waktunya adalah 7 tahun, dan untuk badan usaha, jika bentuknya adalah PT atau perseroan terbatas, maka jangka waktunya adalah 3 tahun. Dan untuk CV, firma, dan koperasi, itu jangka waktunya 4 tahun. Jadi, kita hanya bisa menggunakan fasilitas PPH final ini dalam jangka waktu ini saja. Jika lebih, ya kita harus kembali ke perhitungan PPH pada umumnya yang menggunakan tarif pasal 17. Nah, itu ada lagi dan tidak akan dibahas di kesempatan pada kali ini. Nah, tapi tidak seluruh pengusaha teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, siapa saja yang boleh? Yang pertama, yang paling inti dari syarat untuk menggunakan fasilitas PPH final ini adalah kita sebagai pengusaha mendapatkan penghasilan usahanya, omsetnya itu tidak melebihi 4,8 M. Nah, omset itu apakah? Omset itu adalah peredaran bruto. Jadi benar-benar real perdagangan, penjualan yang teman-teman lakukan dalam 1 tahun itu berapa? Apakah melebihi 4,8 miliar atau tidak? Jadi dalam 1 tahun teman-teman hitung penjualan teman-teman tanpa dikurangi HPP atau tanpa dikurangi beban-beban lainnya, apakah total penjualan itu memang melebihi 4,8 M. Jika misalnya kurang dari 4,8 miliar, maka teman-teman bisa menggunakan fasilitas PPH final UMKM ini. Nah, omset ini pun ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat maupun cabang. Jadi misalnya teman-teman punya ruko baju, punya toko baju, dan teman-teman itu punya cabang di berbagai kota.
Untuk menghitung omset teman-teman apakah melebihi 4,8 miliar atau tidak dalam setahun, omset-omset itu dihitung dari total. Misalnya teman-teman di kota Jakarta, di Bandung, di Surabaya, semuanya di total. Apakah total dari masing-masing toko yang teman-teman punya di berbagai kota itu melebihi 4,8 M atau tidak? Jika tidak, maka teman-teman boleh menggunakan fasilitas PPh final UMKM ini. Nah, PPh ini sudah saya sebutkan dari tadi bahwa bersifat final. Nah, maksudnya bersifat final itu apa? Bersifat final itu artinya pajaknya ini dikenakan langsung saat teman-teman mendapatkan penghasilan. Sehingga dengan kata lain, PPh ini akan dibayar tiap bulan, disetorkan langsung oleh teman-teman secara pribadi tiap bulan ke kas negara. Nah, biasanya juga pajak final ini langsung disetorkan oleh teman-teman setiap bulannya, karena teman-teman kan pastinya menghitung penghasilan bruto itu tiap bulan ya teman-teman. Sehingga tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto. Jadi teman-teman setelah menghitung nih setahun teman-teman omsetnya lebih dari 4,8 M atau tidak? Ternyata tidak. Oh, teman-teman bisa menggunakan PPh final. Nah, ketika teman-teman menggunakan PPh final, teman-teman menyetorkan PPh ini itu tiap bulan. Jadi tiap bulan teman-teman hitung lagi omset per bulannya itu berapa, lalu nanti dikali 0,5%. Itulah jumlah PPh yang harus dibayar ke kas negara. Nah, ini adalah ilustrasinya. Di sini di ilustrasi pertama, nah untuk menghitung omsetnya itu berapa teman-teman, kita tuh berdasarkan omset tahun lalu. Jadi misal tahun ini kita ingin menggunakan PPh final UMKM, kita ingin mendapatkan fasilitas PPh final UMKM, maka kita lihat pada tahun sebelumnya, pada tahun lalu, apakah omset kita ini melebihi 4,8 M atau tidak. Jika tidak, maka tahun ini kita boleh menggunakan PPh final UMKM. Contohnya di contoh A ini ya. Di tahun 2019, omsetnya itu di cabang A, dia memiliki omset 2 miliar dalam setahun 2019. Lalu di cabang B, itu omsetnya 1 miliar. Atau dan jika digabungkan, total omsetnya ini yang dimiliki oleh Tuan Doni pada tahun 2019 adalah 3 miliar. Nah, 3 miliar ini masih lebih kecil daripada 4,8 miliar. Sehingga Tuan Doni boleh menggunakan fasilitas PPh final UMKM. Oleh karena itu, pada tahun 2020-nya nih teman-teman, pada Januari, omsetnya itu 450 juta. Pada bulan Januari 2020. Nah, oleh karena itu, pada bulan Januari 2020 ini, Tuan Doni bisa menggunakan fasilitas PPh final UMKM dan menghitung PPh yang harus disetornya itu adalah 0,5% dikali dengan 450 juta. Jadi, jumlah PPh yang harus disetor oleh Tuan Doni adalah 2,25 juta. Jadi, cuma 2,25 juta ya teman-teman yang harus disetor oleh Tuan Doni. Nah, di contoh yang kedua, itu Tuan Doni di tahun 2019 di cabang A mendapatkan omset 2 miliar, sedangkan di cabang B mendapatkan omset 3 miliar. Nah, dengan demikian, omset total yang dimiliki Tuan Doni pada tahun 2019 itu melebihi 4,8 miliar, yaitu omsetnya adalah 5 miliar kan teman-teman. Sehingga di tahun 2020, Tuan Doni tidak bisa lagi menggunakan fasilitas PPh final UMKM karena omsetnya di tahun 2019 sudah melebihi 4,8 M. Nah, kalau gitu apakah jadinya nggak bayar pajak, Kak? Oh ya, tetap bayar dong, tapi menggunakan tarif pasal 17 seperti biasa, tidak mendapatkan fasilitas UMKM lagi. Nah, sekarang yang kedua nih, kita masuk ke aspek perpajakan freelancer. Teman-teman pastinya dari saat ini pun saya yakin sudah ada yang bekerja sebagai freelancer. Freelancer itu seperti yang kita tahu bahwa freelancer merupakan pekerja lepas ya teman-teman. Jadi dia itu melakukan pekerjaan yang tidak terikat dengan kontrak panjang. Namun dia memiliki ikatan kerja yang kuat dengan si pemberi kerja. Jadi statusnya itu bukan sebagai pegawai, tapi sebagai partner. Nah,
Namun dalam pajak, secara perpajakan, berdasarkan Perdirjen nomor 16 tahun 2016, freelancer ini termasuk ke dalam kategori bukan pegawai. Nah, bukan pegawai itu apa? Bukan pegawai itu adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi, ada sedikit perbedaan mengenai definisi freelancer yang kita tahu dengan definisi freelancer dalam perpajakan. Menurut kami, freelancer ini masuk ke dalam jenis bukan pegawai karena tadi dia itu posisinya sebagai partner, bukan sebagai pegawai yang ada atas bawahan. Nah, oleh freelancer ini dikenakan pajak apa? Freelancer ini akan dikenakan PPh 21 teman-teman atas seluruh penghasilan yang diterima selama bekerja sebagai freelancer. Jadi apapun bentuk dan nama dari penghasilan atau bayaran yang diterima oleh si freelancer ini dari pemberi kerjanya, dari pemberi jobnya, maka seharusnya dipotong PPh 21 oleh si pemberi kerja. PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja setiap penghasilan diberikan. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman jadi freelancer, ketika teman-teman menerima pembayaran dari hasil kerja teman-teman, maka pembayaran itu udah net, udah dipotong pajak oleh si bendahara perusahaan di mana teman-teman bekerja sebagai freelancer. Oleh karena itu, teman-teman sebagai freelancer nggak perlu pusing-pusing lagi. Ini gimana ya bayar pajaknya? Ini gimana ya nyetor pajaknya? Karena pajak teman-teman itu adalah PPh 21 yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja. Nah, jadi contoh freelancer yang termasuk bukan pegawai di perpajakan itu apa aja? Nah, ini diatur dalam pasal 3 huruf C Perdirjen nomor 16 tahun 2016. Yang pertama, ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Lalu yang kedua, ada pemain musik, pembawa acara nih, MC, penyanyi, pelawak yang stand up komedian, terus bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Lalu juga ada olahragawan, ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, lalu ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Lalu juga ada pemberi jasa dalam bidang termasuk bidang teknik, komputer, misalnya teman-teman yang pintar desain grafis dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, nih teman-teman yang suka jadi fotografer, freelancer, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, itu termasuk dalam bukan pegawai yang diatur dalam Perdirjen ini. Lalu juga ada agen iklan, ada pengawas atau pengelola proyek, lalu juga ada pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara petugas penjajah barang dagangan atau biasa kita sering dengar sebagai sales atau marketing. Nah, lalu juga ada petugas dina luar asuransi yang biasa kita dengar sebagai agen asuransi. Dan yang terakhir ada distributor perusahaan multi-level marketing atau yang bisa kita dengar MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang terdapat dalam bukan pegawai di Perdirjen nomor 16 tahun 2016 ini akan dikenakan PPh yang perhitungannya itu khusus ya teman-teman, akan kita lihat di sini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Di sini ilustrasinya adalah UPIN, dia memiliki NPWP, TK2 ini artinya dia berstatus tidak nikah, yaitu tidak kawin, TK, dan tapi memiliki 2 tanggungan. Nah, 2 tanggungan ini bisa jadi kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Lalu dia itu merupakan seorang fotografer. Dia menjadi freelancer fotografer, diminta untuk melakukan pemotretan produk pakaian model baru di perusahaan fashion. Nah, imbalan yang diterima ini adalah 55 juta. Oh maaf, di sini ada salah ketik. Harusnya ini UPIN ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika UPIN ini menerima penghasilan sebesar 55 juta ini, maka oleh si bendahara perusahaan fashion akan dipotong PPh 21. Nah, PPh 21-nya ini cara perhitungannya adalah sebagai berikut, teman-teman.
penghasilan brutonya 55 juta. Nah, bedanya adalah ketika teman-teman adalah freelancer, sehingga statusnya adalah bukan pegawai, jika secara perpajakan, maka dasar perhitungan pajaknya ini untuk dikenakan pajaknya itu dikali 50%, teman-teman. Jadi bukan serta-merta tarif pajak dikali dengan penghasilan bruto, teman-teman. Tapi penghasilan bruto teman-teman ini dikalikan dengan 50% terlebih dahulu. Jadi di sini dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dikali 55 juta, yaitu sebesar 27.500.000. Sehingga PPh 21-nya adalah tarifnya 5% dikali dengan 12.500.000. Jadi PPh-nya adalah 1.375.000. Nah, lanjut. Yang kedua nih, yang terakhir nih teman-teman. Bukan yang kedua ya, sorry. Yang terakhir nih teman-teman, mungkin ada yang bercita-cita untuk menjadi pegawai. Ya misalnya teman-teman yang kerja di teknik ingin bekerja di BUMN, atau teman-teman yang akuntansi ingin bekerja di kantor-kantor Big Four, di kantor-kantor akuntan pajak, intinya menjadi pegawai di suatu kantor. Nah, secara perpajakan ini termasuk dalam kategori pegawai tetap, teman-teman. Sama seperti freelancer juga akan dikenakan PPh 21. Namun, apa yang membedakan adalah perhitungan untuk mengenakan pajaknya itu berbeda. Kalau tadi kita lihat freelancer itu DPP-nya di 50%, nah nanti kita akan lihat perbedaan perhitungan pajak PPh 21 untuk pegawai tetap ini. Nah, pegawai tetap ini dikenakan PPh 21-nya atas apa? Atas seluruh penghasilan yang dia terima selama bekerja sebagai pegawai di suatu kantor. Jadi ketika teman-teman menjadi pegawai, lalu teman-teman menerima uang, apapun uang itu, misalnya gaji, tunjangan, bonus, THR, uang lembur, komisi, dan sebagainya, pokoknya dalam bentuk dan nama apapun, yang penting bentuknya adalah uang, itu teman-teman akan dipotong PPh 21. Nah, PPh 21-nya ini juga sama seperti freelancer tadi, akan dipotong oleh bendahara kantor setiap bulan. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing untuk mikirin berapa jumlah PPh yang harus teman-teman bayar, atau berapa jumlah PPh yang harus teman-teman setor, kapan nyetornya, kemana nyetornya, berapa yang harus dibayar, itu teman-teman nggak perlu pusing-pusing. Karena sudah dipotong oleh bendahara kantor di mana teman-teman bekerja. Nah, jadi karena teman-teman pun menerima gajinya tiap bulan, oleh karena itu bendahara pun akan memotong PPh 21-nya ini setiap bulan, setiap teman-teman menerima penghasilan tersebut. Nah, dasarnya, di sinilah yang membedakan. Jika tadi di freelancer itu dasar pengenaannya adalah 50% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, kalau untuk pegawai tetap, dasar pengenaan pajaknya itu, untuk menghitung PPh 21-nya itu berapa adalah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini apa? Penghasilan kena pajak ini didapat dari penghasilan bruto, dikurang biaya jabatan, dan dikurangi PTKP. Biaya jabatan ini merupakan ketentuan langsung dari peraturan perpajakan ya teman-teman, dan jumlahnya itu adalah 5% dari penghasilan bruto yang teman-teman dapatkan di suatu bulan. Dan ada ketentuannya lebih lanjut bahwa biaya jabatan ini maksimal 500.000 tiap bulan atau setara dengan 6 juta setahun. Jadi kalau misalnya dalam satu bulan nih, teman-teman mendapatkan penghasilan bruto dari jumlah gaji, tunjangan, THR, uang lembur, dan sebagainya itu misalnya adalah 15 juta, maka kan kalau misalnya kita menghitung biaya jabatannya 5%, itu kan kita dapatkan 750.000 ya teman-teman. Nah, itu nggak bisa biaya jabatannya nggak bisa 750.000. Karena apa? Karena maksimalnya tadi ada 500.000. Jadi walaupun misalnya 5% dikali penghasilan bruto tiap bulannya teman-teman itu melebihi 500.000, tetap teman-teman maksimal biaya jabatan yang bisa diperhitungkan itu adalah hanya 500.000. Lalu dikurang dengan PTKP. Nah, PTKP itu apa? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai PTKP. Nah, PTKP seperti yang sudah aku bilang bahwa penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini merupakan jumlah pendapatan kita sebagai wajib pajak yang dikenakan pajak, yang di mana jumlah PTKP ini dibebaskan teman-teman dari pengenaan pajak PPh pasal 21. Jadi ketika kita harusnya dikenakan PPh 21, namun ternyata penghasilan kita tidak melebihi PTKP dalam setahun ya teman-teman, tolong diingat.
dalam setahun penghasilan kita tidak melebihi PTKP, maka kita tidak akan dikenakan PPh 21, sehingga bendahara pun tidak akan memotong PPh 21 untuk kita. Nah, PTKP ini ditentukannya berdasarkan keadaan awal tahun, teman-teman, atau keadaan awal bulan ketika kita mulai menjadi wajib pajak. Contohnya gimana? Misalnya, teman-teman itu menjadi lulus tahun bulan Juni. Terus teman-teman menjadi pegawai di suatu kantor pada bulan Agustus. Oleh karena itu, teman-teman akan dihitung PTKP-nya, dilihat status PTKP-nya ini di bulan Agustus. Ketika teman-teman mulai bekerja, apakah status teman-teman itu bagaimana? Nah, PTKP ini statusnya itu dilihat dari apakah lajang atau sudah kawin, dan apakah punya tanggungan, di mana tanggungannya itu maksimal 3 orang ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di tabel bahwa untuk pria atau wanita lajang yang belum menikah, kita tulis dengan simbol TK, yaitu tidak kawin. Nah, angka 0, 1, 2, dan 3 ini merupakan jumlah yang ditanggung, jumlah orang tanggungan, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa maksimal tanggungannya itu adalah 3 orang. Untuk default-nya, jika tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, itu default-nya adalah 54 juta dan akan bertambah 4,5 juta jika kita kawin. Kita lihat di sebelahnya, pria kawin itu K0, jadi karena sudah kawin, jadi statusnya adalah K, itu bertambah 4,5 juta. Dan juga akan bertambah 4,5 juta lagi jika memiliki tanggungan. Jadi ketika kawin, ketika statusnya menjadi kawin, PTKP akan bertambah 4,5 juta. Lalu ketika kita memiliki tanggungan yang jumlahnya maksimal 3 orang, itu masing-masing tanggungan akan mendapatkan porsi 4,5 juta dalam PTKP kita untuk perhitungan pajak. Ini kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah suami istri digabung, maka PTKP-nya tentunya 54 jutanya ada 2 orang ya teman-teman, untuk suami dan untuk istri. Lalu jika ada tanggungan, kita tambahkan saja langsung 4,5 jutanya, seperti itu. Dan kalau misalnya contoh tadi kan saya sudah memberikan contoh teman-teman bekerja di bulan Agustus. Nah, bagaimana kalau yang keadaan awal tahun? Keadaan awal tahun itu contohnya misalnya teman-teman lulus bulan Juni, tapi baru dapat pekerjaan di bulan Januari tahun depannya. Nah, oleh karena itu, teman-teman akan dihitung PTKP-nya, dilihat statusnya itu apakah sudah kawin atau tidak kawin, atau punya tanggungan tidak, itu per awal tahun. Jadi pada bulan Januari tersebut. Nah, jadi misalnya di tengah tahun nih, teman-teman di awal tahun itu masih lajang, belum nikah, belum punya anak. Nah, tahu-tahu di tengah tahun teman-teman itu menikah dan teman-teman misalnya terus hamil, punya anak, melahirkan. Nah, oleh karena itu PTKP-nya itu tidak bisa berubah langsung di tahun itu ya teman-teman, karena PTKP-nya itu baru berubahnya di tahun berikutnya. Jadi PTKP ini berlakunya dalam setahun penuh, seperti itu. Nah, langsung saja untuk memudahkan kita mendapatkan gambaran mengenai PPh 21, kita berikan ilustrasinya di sini teman-teman. Contohnya di sini adalah Gani, merupakan karyawan di PTO dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Di mana setiap bulannya Gani mendapatkan gaji 8 juta, tunjangan kinerjanya itu 6 juta, dan tunjangan anak dan makan dan minumnya itu adalah 1 juta. Nah, PTO di mana tempat Gani bekerja ini itu mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Sehingga PTO ini setiap bulan membayarkan yang pertama, teman-teman, iuran pensiun dari BPJS Kesehatan sebesar 1% dari gaji. Lalu juga membayarkan iuran jaminan hari tua untuk karyawannya. Jadi ini PTO membayarkan untuk PT Gani sebesar 3,7% dari gaji. Lalu juga PTO membayarkan premi jaminan kesehatan kerja atau yang biasa disebut JKK itu sebesar 0,24% dari gaji. Dan juga yang terakhir membayarkan premi jaminan kematian atau biasa kita sebut JKM sebesar 0,3% dari gaji. Nah, sedangkan Ganinya sendiri itu membayar iuran JHT atau jaminan hari tua tadi setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat di slide selanjutnya ini. Jadi teman-teman, sebenarnya perhitungan ini tuh adalah urusan bendahara kantor. Jadi teman-teman sebagai pegawai sudah saya
jelaskan sebelumnya pun tidak perlu memikirkan perhitungan ini karena sudah dihitungkan oleh bendahara kantor teman-teman. Namun alangkah baiknya teman-teman pun paham cara perhitungannya sehingga jika ada kesalahan perhitungan pajak, teman-teman bisa mengajukan kok ini salah seperti itu ya. Dan juga bisa jadi teman-teman itu nantilah yang akan menjadi bendahara di kantornya masing-masing sehingga teman-teman perlu untuk memahami bagaimana cara menghitung pajak. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama, kita harus menghitung dulu total penghasilan bruto sebulan. Di mana total penghasilan brutonya itu merupakan penjumlahan dari tentunya gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan makan dan minum. Nah, lalu tadi seperti kita di slide sebelumnya ini teman-teman, PTO kan membayarkan 4 jenis ini ya teman-teman. Nah, atas 4 jenis iuran atau premi yang dibayarkan oleh PTO ini, ada yang dianggap sebagai penghasilan bagi kita karena kita dibayarin apa aja. Yang pertama JKK dan yang kedua JKM. Jadi JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kita itu akan dihitung menjadi penghasilan bagi kita teman-teman. Di mana tadi gajinya 8 juta ditambah tunjangan kinerja 6 juta, tunjangan makan hidupnya 1 juta, lalu JKK-nya tadi adalah 0,24% dari gaji. Maka di sini 0,24% dikali 8 juta. Lalu JKM-nya adalah 0,3% dikali 8 juta, yaitu 24.000. Nah, semua ini kita totalkan sehingga kita dapatkan total penghasilan bruto sebulan yaitu sebesar 15.043.200. Nah, dari total penghasilan bruto sebulan ini, maka akan kita kurangkan dengan pengurang-pengurang tadi, teman-teman, untuk mendapatkan apa? Penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajak tadi kan sudah saya sebutkan bahwa merupakan jumlah dari PH bruto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan dikurangi dengan PTKP. Oleh karena itu di sini dari penghasilan bruto kita kurangkan dengan biaya jabatan 5% maksimal 500.000. Karena 5% dikali 15 juta itu melebihi 500.000, makanya di sini kita hanya boleh menggunakan 500.000 saja untuk menjadi biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kita. Nah, lalu tadi di soalnya, di ilustrasinya adalah kita, si Gani ini, membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Karena dia membayar sendiri, maka iuran JHT yang dia bayar sendiri ini dapat menjadi pengurang dari penghasilan brutonya. Di sini ada 2% dikali 8 juta, jadi 160.000. Maka penghasilan neto sebulannya itu teman-teman adalah 15 juta yang penghasilan bruto tadi dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran JHT yang kita bayar sendiri. Sehingga penghasilan netonya adalah 14.383.200. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan neto sebulan, maka akan kita kalikan setahun, teman-teman. Sehingga kita akan mendapatkan penghasilan neto setahun. Jadi kita kalikan 12, kita dapatkan penghasilan netonya itu adalah 172.598.400. Nah, kenapa perlu kita kalikan setahun? Karena nanti kan akan kita kurangi dengan PTKP, teman-teman. Di mana PTKP ini kan perhitungannya atas dasar setahun. Makanya kita pun harus menghitung penghasilan tadi disetahunkan terlebih dahulu. Nah, karena tadi status dia adalah menikah dan memiliki 3 anak, sehingga berarti dia statusnya adalah K3, kawin dan memiliki 3 tanggungan, maka jumlah PTKP-nya adalah 72 juta. 172 juta dari penghasilan neto ini kita kurangkan dengan PTKP, sehingga didapatkan inilah penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar perhitungan kita untuk menghitung dengan tarif PPh yang ada. Nah, 100 juta ini cara menghitungnya, nah ini teman-teman. Jadi tarif PPh itu bukan hanya 5% saja, tapi tarif PPh itu progresif. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini tarifnya, perhitungannya seperti ini, 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. Lalu sisanya, karena yang pertama kan sudah yang 50 juta ini sudah dikenakan tarif 5%. Sehingga sisanya, yaitu 100 juta, dikurangi dengan 50 juta ini, dikalikan dengan tarif selanjutnya, yaitu 15%. Sehingga total PPh utang setahunnya adalah 10.089.700. Nah, ini kan dalam setahun ya teman-teman. Lalu dalam sebulannya berapa ya tinggal kita bagi 12. Jadi dalam sebulannya PPh yang terutang itu adalah 840.808. Jadi setiap bulannya nanti Tuan Gani akan dipotong PPh sebesar 840.808. Seperti itu.
Nah, perhitungan ini perlu teman-teman ketahui karena bisa jadi di suatu bulan teman-teman mendapatkan bonus atau mendapatkan THR atau mendapatkan rapelan. Nah, itu nanti perhitungannya berbeda lagi. Jadi lebih baik teman-teman tahu bagaimana cara menghitung pajak ini. Nah, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa kita akan juga membahas tarif PPh untuk pegawai dan freelancer ini. Seperti kita lihat bahwa di sebelum-sebelumnya itu kan tarifnya itu hanya 5% dan 15% ya teman-teman. Nah, sebenarnya tarif PPh itu bukan hanya 5% dan 15% saja, tapi tarif PPh itu bersifat progresif. Apa itu maksudnya progresif? Progresif itu maksudnya adalah tarifnya itu akan semakin tinggi jika penghasilan yang kita miliki atau yang kita dapatkan itu semakin gede juga. Jadi kalau misalnya kita penghasilannya gede, ya pasti tarif pajak yang dikenakannya pun lebih tinggi. Nah, bisa teman-teman lihat di tabel ini adalah tabel tarif PPh. Nah, dasarnya untuk melihat kita menggunakan tarif yang mana itu adalah penghasilan kena pajak. Makanya tadi teman-teman harus hitung dulu penghasilan kena pajaknya itu berapa, baru deh teman-teman bisa menentukan tarif pajak berapa yang digunakan. Jadi di sini pertama sampai dengan PHKP, penghasilan kena pajak yang 50 juta, itu kita menggunakan tarif 5%. Lalu dari 50 juta sampai 250 juta, itu dikenakan tarif pajak 15%. Nah, artinya dari 50 juta sampai 250 juta, ini kan berarti penghasilannya ada selisihnya ya teman-teman. Berarti maksimal penghasilan kena pajaknya itu adalah jumlahnya 200 juta. Ketika jumlahnya itu 200 juta, maka dapat menggunakan tarif PPh 15%. Lalu untuk tarif PHKP lapisan 250 juta sampai 500 juta, itu dikenakan pajak 25%, dan untuk lebih dari 500 juta, itu akan dikenakan tarif 30%. Jadi, kalau misalnya teman-teman mendapat penghasilan sebulannya itu 5 miliar, ya teman-teman akan dikenakan keseluruhan tarif ini sampai maksimal 30%. Nah, di sini langsung ada ya ilustrasinya bagaimana di sini Pak Gani tadi memiliki penghasilan kena pajak sebesar 750 juta. Nah, berapakah PPh hutangnya? PPh hutangnya ini yang pertama, cara menghitungnya adalah 5% dikali 50 juta. Karena di lapisan PHKP yang pertama sampai dengan 50 juta, itu kita menggunakan tarif 5%. Sehingga 5% dikali 50 juta, itu hasilnya 2,5 juta. Lalu yang kedua, nih, karena tadi kan udah 50 juta ya teman-teman. Nah, sisanya sampai 250 juta, itu tarifnya 15%. Oleh karena itu, kita akan mengkalikan 200 juta dikali dengan 15%. Itu kita dapatkan 200 juta. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, itu kita dapatkan lapisan yang ketiga, 250 sampai 500 juta, itu artinya selisihnya adalah 250 juta. Nah, maka akan dikalikan dengan tarif 25%, yaitu 25% dikali dengan 250 juta. Jadi totalnya adalah 62,5 juta. Nah, yang terakhir nih teman-teman, karena tadi kan kita udah sampai lapisan pertama 50 juta. Lalu yang kedua 200 juta. Yang ketiga 250 juta. Artinya dari total penghasilan 750 juta, 500 jutanya ini udah kita hitung pajaknya berapa. Nah, berarti sisanya dong teman-teman. Sisanya adalah 250 juta. Itu dari 750 juta dikurangi tadi lapisan yang sudah kita kenakan pajaknya, sudah kita hitung pajaknya. Oleh karena itu di sini 30%-nya dikali dengan 750 juta dikurang, di mana 750 jutanya ini dikurang dengan lapisan-lapisan yang sudah dikenai pajak, sehingga didapatkan hasilnya adalah 75 juta. Sehingga total PPh hutang atas penghasilan Pak Gani yang sebesar 750 juta ini adalah 2,5 juta untuk lapisan pertama tadi, ditambah dengan 30 juta di lapisan kedua, lalu yang di lapisan ketiga ada 62,5 juta, dan ditambahkan yang di lapisan terakhir, yaitu 75 juta. Jadi total PPh hutang dari penghasilan 750 jutanya Pak Gani adalah 170 juta. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa tarif ini itu berlaku jika kita sebagai wajib pajak memiliki NPWP, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak memiliki NPWP, bagaimana? Nah, kalau kita tidak memiliki NPWP, maka kita akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Jadi nanti
tarifnya itu lebih tinggi daripada tarif yang ada di tabel seperti ini. Ditambah 20%. Seperti itu. Nah, terakhir, ada NPWP, yaitu nama pokok wajib pajak. Di mana seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa kalau misalnya kita tidak punya NPWP, maka kita akan dikenakan tarif lebih tinggi. NPWP itu apa? NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, teman-teman. Yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri kita atau identitas kita sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, NPWP ini kemarin sempat booming juga, yang di mana wacananya itu pemerintah menyarankan mahasiswa untuk wajib ber-NPWP. Jadi semacam NIK ya teman-teman kalau di KTP, jadi tapi khusus untuk di perpajakan. Nah, sebagai bahan NIK di KTP, jika kita punya NPWP, bukan berarti kita itu perlu membayar pajak, bukan berarti kita jadi wajib harus bayar pajak terus ya teman-teman. Karena seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada yang namanya PTKP. Ketika penghasilan teman-teman itu tidak melebihi PTKP, maka teman-teman ya nggak perlu bayar pajak. Jadi NPWP ini bukan menjadi suatu penjara bagi teman-teman untuk selalu membayar pajak, karena ada yang namanya PTKP tadi. Selain itu, NPWP itu juga akan menghindari kita dari pemotongan pajak dengan tarif yang lebih tinggi tadi. Jadi kalau kita punya NPWP, ya kita nggak akan dikenakan tarif lebih tinggi. Nah, NPWP ini teman-teman diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif dan objektif itu apa? Nah, subjektif itu artinya kita bertempat tinggal di Indonesia. Sementara syarat objektif itu adalah syarat di mana kita harus mendapatkan atau menerima penghasilan. Di mana untuk dikenakan PPh itu penghasilannya harus melebihi PTKP. Jadi sebenarnya secara tidak langsung saat ini untuk teman-teman yang belum bekerja, yang belum memiliki penghasilan, teman-teman itu udah memenuhi syarat subjektif karena teman-teman bertempat tinggal di Indonesia. Nah, tinggal nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman akan mendapatkan penghasilan, maka teman-teman akan memenuhi syarat objektif juga. Ketika teman-teman telah memenuhi kedua syarat ini, maka teman-teman seharusnya sudah wajib memiliki NPWP. Nah, NPWP ini juga tidak akan berubah meskipun teman-teman pindah tempat tinggal atau pindah kedudukan atau mengalami perpindahan tempat pendaftar. Jadi misalnya teman-teman itu awalnya tinggal di Jakarta, lalu teman-teman terdaftar di KPP Jakarta, lalu teman-teman mutasi pindah kerja ke Bali. Nah, nomor NPWP teman-teman ini tidak akan berubah walaupun teman-teman pindah ke Bali. Hanya saja mungkin tempat terdaftarnya teman-teman sebagai WP itu akan pindah ke KPP di Bali. Nah, untuk mendapat NPWP itu dari mana? Jadi untuk membuat NPWP ada 3 opsi teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa datang langsung nih ke kantor pelayanan pajak atau yang biasa kita sebut KPP atau ke KP2KP. KP2KP ini adalah kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, di mana KP2KP ini berada di bawah KPP dan bertanggung jawab langsung kepada KPP. Jadi, teman-teman bisa langsung datang ke KPP atau ke KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha teman-teman. Nah, atau misalnya teman-teman mager buat datang langsung ke KPP, teman-teman bisa dengan mengirimkan pos ke KPP. Ya, di mana isi posnya ini tentunya adalah formulir pendaftaran yang melampirkan dokumen yang disyaratkan untuk membuat NPWP. Yang tentunya pun teman-teman nggak bisa asal ngirim ke KPP ya teman-teman. Teman-teman kirim ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang milenial banget, teman-teman juga bisa mendaftarkan online di website DJP dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Dan yang ketiga ini teman-teman sangat mudah sekali, bisa teman-teman lakukan dimanapun dan kapanpun juga. Nah, yang terakhir, jadi karena NPWP ini banyak manfaatnya, mudah banget juga untuk membuatnya. Ayo teman-teman kita buat NPWP karena nih saya tunjukin beberapa manfaat kalau kita punya NPWP. Yang pertama tentunya menghindari sanksi pidana. Karena NPWP ini kan sebagai identitas wajib pajak. Jadi semacam kita kalau udah 17 tahun harus punya KTP. Nah,
Kalau misalnya kita udah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, kita harus punya NPWP. Jadi dengan punya NPWP, kita sedini mungkin kita akan menghindari sanksi pidana ini. Lalu yang kedua, untuk mengajukan kredit ke bank. Nah, nanti kalau teman-teman udah bekerja, terus teman-teman ingin mengajukan kredit ke bank untuk pinjaman sebagai modal usahanya, itu teman-teman juga akan disyaratkan satunya fotokopi NPWP. Lalu yang ketiga, ada pengajuan atau pembuatan ISUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Nih teman-teman yang mau jadi pengusaha nih, nanti ketika membuat SIUP, itu akan ditanyakan NPWP-nya. Lalu juga yang keempat tadi, seperti yang sudah dijelaskan, menghindari tarif pajak yang tinggi tentunya. Lalu juga yang kelima, membuat paspor. Yang keenam, untuk mengurus restitusi. Restitusi itu adalah pengembalian pajak. Jadi jika satu saat nanti teman-teman bayar pajak melebihi yang seharusnya, teman-teman itu bisa meminta restitusi, bisa minta pengembalian atas pajak yang telah teman-teman bayar. Dan yang terakhir, itu tentunya untuk melamar pekerjaan. Biasanya perusahaan-perusahaan ketika teman-teman mendaftar ingin jadi pegawai di suatu perusahaan, terkadang ada perusahaan yang mewajibkan teman-teman untuk membuat NPWP terlebih dahulu, sehingga nantinya perusahaan itu akan meminta fotokopi dari NPWP teman-teman. Ada juga perusahaan memang yang menyediakan untuk membuat barengan gitu, bikin NPWP-nya, tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman sudah punya NPWP sejak dini. Ya, pokoknya NPWP itu sangat penting untuk teman-teman semua. Saya pastikan bahwa teman-teman pasti akan membutuhkan NPWP ketika berada di dunia kerja nanti. Oke, teman-teman, sudah sampai di penghujung pemaparan materi dari saya. Saya cukupkan sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ayodia. Mari kita berikan oplos yang sangat meriah untuk Kak Ayodia atas pemaparan materinya yang luar biasa ya. Jadi membuka wawasan kita semua mengenai kewajiban perpajakan apabila sudah memiliki penghasilan. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, Kak Ayodia, sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman, saya penasaran nih Kak, apa sih yang membuat Kak Ayodia pada awalnya menyadari dan merasakan bahwa pajak itu tuh penting gitu Kak? Oke. Pajak itu penting, aku mulai sadar ketika dari SMA sih Kak sebenarnya. Sebelum aku menjadi mahasiswa perpajakan pun aku sudah sadar bahwa terutama NPWP itu penting karena dulu aku sering lomba Kak. Nah, ketika lomba ini juga dipotong PPh atas hadiah uang yang aku dapatkan. Nah, ya dulu masih SMA kan masih bingung ya Kak, kok aku dipotong pajak padahal ini hadiah lomba. Nah, aku tanya ke kakaknya, ke penyelenggara panitia lombanya itu, kakaknya tuh bilang, "Oh ini pajak atas lomba deh, ini dipotong PPh." Terus aku bilang, "Tarifnya berapa Kak?" 5%. Ya karena gabut ya aku hitung lah, kok ini lebih dari 5% ya Kak, ini enggak 5% nih Kak. Oh ternyata karena aku tuh nggak punya NPWP Kak, makanya tarifnya itu lebih tinggi. Nah dari situ aku sadar kalau, oh pajak tuh macam-macam ya, bukan hanya untuk orang yang udah kerja aja, tapi kita sebagai anak-anak pun dapat uang pun tetap dipotong pajak. Nah, dari situ makanya aku menyadari bahwa, eee, pajak itu penting untuk kita tahu, karena kalau enggak, ya kita bakal seuzon kan, Kak, "Kok ini aku dipotong, wah panitianya ngapain nih motong-motong aku?" Pasti kayak gitu. Makanya sudah aku bilang dari awal bahwa penting bagi kita untuk memahami pajak. Terima kasih Kak. Jadi berawal dari lomba, terus nominal hadiahnya kurang gitu ya Kak? Sampai Iya. akhirnya sekarang malah jadi mahasiswa jurusan pajak gitu ya Kak? Baik. Teman-teman yang saya sayangi, sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, di kolom komentar rupanya sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta, dan dalam sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 termin ya teman-teman. Masing-masing termin akan diisi oleh 2 pertanyaan. Bagi penanya yang terpilih, dipersilakan untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya, kemudian menyebutkan nama, universitas, dan asal daerah terlebih dahulu, diikuti dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Kita langsung saja ke termin yang pertama. Pertanyaan pertama dalam termin pertama, saya persilahkan untuk Uci. Uci, dipersilakan.
Teman-teman panitia mohon bantuannya. Uci dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Suciati Rizky Adila. Saya dari Universitas Mataram, asalnya juga dari Mataram. Di sini saya ingin bertanya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita bekerja di suatu perusahaan, itu pasti kita akan dikenakan yang namanya pemotongan gaji, yang mana gaji itu dipotong untuk membayar pajak. Seperti itu kan? Tapi kenapa setiap tahunnya kita harus menyampaikan yang namanya dengan SPT? Kenapa ya seperti itu? Kenapa harus setiap tahun menyampaikan SPT seperti itu? Apakah nanti kita itu bisa dikenakan pajak 2 kali? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Silakan pertanyaannya Kak menarik. Ayodia. Oke, langsung aku jawab aja ya Kak ya. Pertanyaan menarik sekali. Jadi apakah kalau misalnya kita melaporkan SPT, kita akan dikenakan pajak lagi? Jawabannya belum tentu. Karena, jadi gini, kita melaporkan SPT itu sebagai bukti sebagai seperti rangkuman, kita melaporkan rangkuman penghasilan yang kita dapatkan selama setahun. Nah, bisa jadi sebagai pegawai, walaupun kita sudah dipotong PPh 21 oleh bendahara di perusahaan kita bisa jadi mendapatkan penghasilan lain, misalnya kita punya all shop, atau misalnya kita menjadi freelancer juga selain menjadi pegawai di suatu perusahaan. Nah, SPT ini fungsinya adalah untuk merangkum penghasilan-penghasilan lain yang kita dapatkan di luar dari jadi pegawai. Jadi kan bisa jadi penghasilan-penghasilan lain ini belum dikenakan pajak. Oleh karena itu akan diperhitungkan di SPT tahunan tadi. Nah, jangan khawatir mengenai pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan tadi, itu akan menjadi kredit pajak. Jadi ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak ini adalah akan menjadi pengurang di SPT yang kita laporkan nanti, Kak. Jadi, kalau misalnya Kakak nanti udah dipotong PPh-nya oleh perusahaan Kakak, itu akan dikreditkan di SP tahunan. Jadi, Kakak tuh pajak yang udah dipotong itu akan menjadi pengurang totalnya di SPT Kakak. Jadi Kakak nggak akan dikenakan pajak 2 kali. Namun jikapun ketika melapor SPT Kakak akan membayar pajak lagi, itu pajaknya itu diperhitungkan atas penghasilan lain di luar dari penghasilan Kakak sebagai pegawai di perusahaan tadi. Apakah cukup menjelaskan, Kak? Oke, cukup. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Ayodia. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kesempatan kepada S. Zaki Yamani untuk mengajukan pertanyaannya. S. Zaki, dipersilakan. Oh, rupanya mic dari S. Zaki ini rusak. Kalau gitu saya bacakan saja ya Kak pertanyaannya. Pertanyaannya berbunyi sebagai berikut. Izin bertanya. Dalam membayar pajak diperlukan NPWP. Untuk syaratnya, apakah sudah harus memiliki penghasilan tetap? Jika masih mahasiswa yang notabene belum berpenghasilan tetap, perlukah mengurus NPWP tersebut? Terima kasih. Oke. Langsung aku jawab lagi ya Kak. Jadi sebenarnya tidak perlu kita wajib memiliki penghasilan tetap dulu untuk kita ingin membuat NPWP. Kita sejak saat ini pun, sejak mahasiswa, walaupun kita belum memiliki penghasilan, kita sudah boleh membuat NPWP. Karena kan pasti nanti ke depannya kita punya penghasilan dong, nggak mungkin kita akan selamanya tidak punya penghasilan. Nah, tapi beda cerita ketika teman-teman itu udah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif tadi, di mana syarat objektif itu adalah teman-teman mendapatkan penghasilan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya penghasilan, teman-teman wajib ber-NPWP. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya penghasilan, teman-teman boleh memilih untuk punya NPWP ataupun tidak, seperti itu, Kak. Karena tadi seperti yang sudah aku ceritakan sedikit bahwa NPWP itu bukan hanya untuk penghasilan yang gede-gede, yang penghasilan kita bekerja sebagai pegawai atau semacamnya, tapi kayak misalnya teman-teman
lomba, dapat uang dari hasil lomba itu, atau teman-teman misalnya ngisi acara di mana dapat fee, itu kan biasanya dipotong pajak juga ya Kak ya. Nah, pajaknya itu kalau teman-teman bisa menunjukkan NPWP, teman-teman tuh nggak akan dipotong tarif lebih tinggi. Lumayan loh, naik lebih, kalau misalnya nggak punya NPWP, lebih 20%. Nah, itulah manfaat punya NPWP, Kak. Baik, kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Kak Ayodia. Terima kasih Kak, kita sudah menyelesaikan termin yang pertama. Dan dari termin yang pertama, kita mendapatkan beberapa poin yang sangat berharga sebagai bekal kita apabila sudah memiliki penghasilan. Pertanyaan pertama terkait penghasilan yang sudah dipotong apabila bertransaksi, apabila diberikan penghasilan oleh perusahaan. Yang mana perusahaan ini selaku pemotong ya Kak. Nah, penghasilan tersebut bukan mengartikan kita dikenakan pajak 2 kali, tapi penghasilan tersebut bisa jadikan sebagai pengurang, karena SPT hanyalah rangkuman dari penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun. Kemudian, pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan NPWP. Kalau misalnya belum punya penghasilan, belum tentu tidak boleh memiliki NPWP, tapi boleh memiliki NPWP malah justru bagus ya Kak. Akan tapi kalau sudah punya penghasilan, maka itu menjadi suatu kewajiban. Baik, langsung saja kita lanjut ke termin yang kedua. Untuk pertanyaan pertama dalam termin kedua, saya persilakan untuk Sultan Habibi. Dipersilakan Sultan Habibi. Udah kelihatan? Sudah. Oke, Kak, numpang tanya. Izin bertanya maksudnya, misalnya nih ada kasus atau kejadian di mana kita ini lupa untuk membayarkan pajak karena kita sendiri tuh nggak tahu kalau kita itu harus bayar pajak dalam hal tersebut. Kayak misalnya, apa ya, saya juga, misalnya kejadian seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan gitu ketika kita kelupaan bayar pajak dan apakah yang harus kita perbuat gitu. Sama pertanyaan saya pernah dengar tentang tax amnesty atau amnesti pajak. Apakah kita sebagai pekerja tetap bisa mendapatkan amnesti pajak dan sebenarnya apa itu amnesti pajak? Terima kasih. Baik, Sultan Habibi asalnya dari mana dan universitas mana ya? Saya dari PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Karena Politeknik Negeri Jakarta, jadi kampus saya ada di Depok. Oh, siap. Baik, dipersilakan untuk Kak Ayodia. Silakan, Kak. Oke, saya jawab satu persatu dulu ya, Kak. Yang pertama, tadi kan kalau misalnya kita itu nggak sadar kalau kita itu sudah menjadi wajib pajak, sehingga tidak melakukan kewajiban pajaknya. Nah, di sini, kalau misalnya pertama, kalau misalnya kita adalah pegawai, tentunya tanpa kita memiliki NPWP atau tanpa kita sadar kita adalah wajib pajak, kita pasti sudah dipotong pajak oleh si bendahara perusahaan tadi, Kak. Nah, tapi beda cerita ketika kita adalah misalnya pengusaha. Nah, kalau misalnya kita pengusaha, ya memang satu-satunya cara adalah adanya penyuluhan seperti ini, Kak. Sehingga kita akan sehingga si diri individu tersebut akan menyadari bahwa oh, saya tuh harusnya udah jadi wajib pajak ya. Saya harusnya membayar pajak kepada negara. Nah, oleh karena itu dimohon kesadarannya bagi si individu tersebut untuk mulai mendaftarkan diri untuk mendapatkan PWP, lalu juga mulai untuk wajib membayar dan menyetorkan PPh-nya setiap tahun dengan lapor SPT mungkin, dan atau misalnya kita lihat omsetnya itu kurang dari 4,8 M, dia bisa pakai fasilitas PPh UMKM sehingga dia juga bisa menggunakan fasilitas tersebut dan membayarkan PPh-nya itu tiap bulan. Nah, kalau sanksinya, kalau misalnya nanti DJP tahu, Kak, jika ternyata sebelumnya itu belum melaksanakan kewajiban pajak, bisa jadi akan dilakukan pemeriksaan oleh aparat pajak, sehingga akan diterbitkan yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP, ataupun diterbitkan surat STP. Nah, dan tadi, jadi pada intinya semua itu kembali kepada kesadaran diri individu tersebut, Kak. Karena sebenarnya PPh, itu pajak penghasilan, itu menganut sistem self-assessment. Jadi memang butuh kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak di negara masing-masing untuk patuh membayar dan menyetorkan pajak ke negaranya. Nah, lalu untuk tax amnesty itu adalah suatu program di mana pengampunan pajak. Jadi seperti tadi, Kak, kalau misalnya kita tuh sebelum-sebelumnya nggak melakukan kewajiban pajak, padahal kita adalah wajib pajak. Nah, ketika ada program tax amnesty ini, kita itu bisa boleh mengungkapkan
kesalahan-kesalahan kita gitu Kak, seperti kita tuh ngasih tahu dosa-dosa kita tentang perpajakan ini apa aja ke DJP. Nah, tidak akan ada sanksi atau denda yang diberikan oleh DJP kepada kita atas pengungkapan dosa ini Kak. Sehingga nanti kita hanya perlu membayar sejumlah PPh atau sejumlah jenis-jenis pajak lainnya yang terutang, yang seharusnya kita bayar dulu. Jadi kan kalau misalnya kita harusnya kalau tidak ada tax amnesty, kita kan membayarnya plus denda ya Kak, plus sanksi-sanksinya. Nah, kalau ada tax amnesty, kita cukup ngaku, terus ya udah diampuni, nggak apa-apa gitu. Jadi kita cukup bayar jenis pajak yang terutang saja. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Ayodia. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Muhammad Farhan F. Muhammad Farhan, dipersilakan. Muhammad Farhan, dipersilakan untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Baik, sepertinya Muhammad Farhan sedang ada kendala ya, Kak. Mungkin teman-teman yang lain kepo juga nih, Kak, jawabannya. Sebenarnya cukup mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin untuk mempertegas kembali saja ya, Kak. Pertanyaannya seperti ini. Mohon izin bertanya, bagaimana jika sebenarnya kita sudah mempunyai kewajiban perpajakan pada tahun yang lalu? Namun, kita belum menyadari bahwa kita sudah harus membayar pajak pada tahun tersebut. Alhasil, kita tidak membayarnya. Terkait hal tersebut, apakah mungkin kita terjerat suatu sanksi, padahal dalam posisi itu kita adalah seseorang yang tidak tahu? Terima kasih. Muhammad Farhan F. dari IPDN, Kak. Oke, pertanyaannya sekilas mirip ya Kak ya sama yang sebelumnya. Jadi mungkin saya ulang sedikit bahwa jawabannya adalah kalau misalnya pegawai tentunya tanpa dia sadar atau tidak pun dia sudah dipotong pajak oleh si perusahaan. Nah, kalau dia pengusaha ya berarti dia harus kita mohon kesadarannya untuk mulai lapor dan bayar pajak. Dan kalaupun misalnya pengusaha ini Kak biasanya kan KPP itu punya mapping ya Kak ya, melakukan mapping wajib pajak. Nah, itu akan biasanya nanti AL dari KPP ini akan lihat gitu kalau ini tuh potensi mungkin nanti akan dideketin dan diingatkan mengenai kewajiban perpajakannya. Dan untuk sanksinya tadi tergantung pada apa yang dilakukan oleh si orang ini tadi Kak. Jadi pastinya akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dulu oleh aparat pajak terhadap wajib orang yang baru sadar kalau dirinya ini wajib pajak. Jika ada pajak-pajak yang belum dibayar, mengenai sanksinya itu ya tergantung dari kewajiban apa yang belum dilakukan. Sehingga ya seperti yang saya sebutkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Ayodia. Teman-teman, mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Kak Ayodia. Karena kita sudah menyelesaikan 2 termin pertanyaan dan semua pertanyaan dijawab dengan sangat-sangat baik oleh Kak Ayodia. Untuk meringkas apa yang telah disampaikan oleh Kak Ayodia, jadi tadi Kak Ayodia telah menyampaikan mengenai alasan mahasiswa perlu memahami pajak, diantaranya pertama karena pajak itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya Kak. Kemudian karena mahasiswa merupakan calon wajib pajak dan mahasiswa merupakan agent of information. Disampaikan juga mengenai peran dan manfaat pajak. Jenis-jenis pajak yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Definisi pajak penghasilan, jenis-jenis pajak penghasilan diantaranya ada PPh 21, 22, 23, 25, 29, dan 4 ayat 2 atau final. Selanjutnya disampaikan juga mengenai jenis pekerjaan yang umum dilakukan oleh fresh graduate, diantaranya freelancer dan pegawai beserta aspek perpajakan dan ilustrasinya. Dijelaskan juga mengenai apa itu PTKP dan berapa tarif PPh pegawai dan freelancer. Dan terakhir dijelaskan mengenai apa itu NPWP, bagaimana cara memperoleh NPWP dan apa saja manfaat memiliki NPWP.
Kemudian dari beberapa pertanyaan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di antaranya yang pertama ialah kalau sudah dipotong pajak dan dilaporkan di SPT, itu dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak ya Kak. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, memiliki penghasilan itu merupakan bukan suatu keharusan untuk memiliki NPWP. Jadi maksudnya kalau mau punya NPWP tidak harus memiliki penghasilan terlebih dahulu ya Kak. Kemudian akan tapi kalau misalnya sudah memiliki penghasilan maka wajib untuk memiliki NPWP. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga dan keempat karena cukup mirip, jadi saya jadikan satu saja. Kalau untuk pegawai itu sudah dipotong pajak oleh pemberi kerjanya tentunya. Dan selain itu maka kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing. Dan yang terakhir terkait dengan tax amnesty. Tax amnesty itu adalah pengampunan pajak gitu, pengakuan dosa-dosa. Nah, wah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Kalau teman-teman tertarik, sorry Kak Sabrina. Gimana? Sorry Mbak, ini aku cek kolom chat. Ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih dari UGM Kak Prama Alfi. Mungkin terlewat ya sama Kak Sabrina. Oh iya, terlewat termin sepertinya Kak. Mau Kak Ayu dia ingin menjawab langsung atau lewat email Kak? Mungkin langsung dijawab saja ya Kak, biar nambah wawasan untuk teman-teman semua di sini. Baik, dipersilakan untuk Prama Alfi dari UGM untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Ternyata komputernya rusak, tidak bisa input suara. Jadi saya bacakan saja ya Kak pertanyaannya. Izin bertanya, kalau misalnya saya punya all shop, bagaimana DJP tahu ketika penghasilanku lebih dari PTKP? Ketika aku nggak lapor kan berarti DJP nggak tahu Kak berapa penghasilanku. Silakan Kak. Pertama, saya meluruskan dulu bahwa pemilik all shop itu kan termasuk kategori pengusaha ya, Kak. Nah, ketika termasuk kategori pengusaha, kita bisa teliti dulu apakah dia itu mendapatkan fasilitas untuk menggunakan PPh final UMKM atau tidak. Kita lihat dari omsetnya. Nah, kalau dia pakai PPh final, ya dia nggak bakal menggunakan PTKP, Kak. Karena kan PTKP itu untuk PPh 21, untuk freelancer dan pegawai tadi. Kalau pengusaha, ya karena dia misalnya menggunakan PPh final UMKM, dia langsung aja kan omset dikali dengan tarif. Nah, yang kedua, bagaimana caranya DJP tahu? Ya tentu saja balik lagi ke kejujuran dari si pemilik all shop ini, Kak. Karena ya bisa jadi untuk kalau misalnya dilacak pun bisa jadi memang AR-nya melacak kalau misalnya melihat potensi pajak yang ada. Nah, tapi tentunya ini kembali lagi kepada si pemilik all shop untuk memiliki kesadaran untuk membuat NPWP dan untuk melaporkan usahanya. Kalaupun misalnya ketahuan oleh DJP, itu bisa diberikan yang namanya NPWP sejelas jabatan, Kak. Jadi tanpa si pemilik all shop ini meminta atau mengajukan untuk membuat NPWP, akan diberikan NPWP secara jabatan sehingga kedepannya setelah jabatan pun sudah dikukuhkan gitu Kak. Kalau si pemilik all shop ini harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Jadi memang untuk tahu menahunya itu urusan dapur, bisa dibilang rahasia taktiknya DJP untuk mencari potensi dari pemilik-pemilik all shop yang belum melaporkan usahanya. Tapi balik lagi ke kesadaran kita masing-masing bahwa kita lihat pajak ini banyak sekali manfaatnya untuk kita dan kita pun mendapatkan fasilitas dari publik, dari pemerintah pun berasal dari penerimaan pajak, maka marilah kita melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan kita. Seperti itu Kak Prama. Baik, berarti all shop bisa dikategorikan sebagai pengusaha ya Kak. Dan semuanya kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Terima kasih Kak Ayadia, berarti kita sudah tuntas menjawab seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat Kak. Nah, tidak terasa ya, ternyata sudah selesai sesi tanya jawab kita. Kalau teman-teman tertarik untuk bisa belajar lebih jauh lagi dari Kak Ayodia, silahkan mengirim email ke alamat email Kak Ayodia, yaitu ayodiaaaf@gmail.com. Jangan sampai salah ya. Jadi ayodhaaaf
@gmail.com. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Ayodia, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ayodia bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti webinar ini sampai akhir. Baik, saya Sabrina Putri Rahmatullah, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Ayodia, dan moderator kita, Kak Sabrina, atas webinar yang sangat luar biasa, dan juga antusiasme dari teman-teman kita. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan informasi kita ya, Kak. Oke, baiklah. Untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera. Baiklah, saya akan mengaba-ngaba dari sini. Dipersilakan untuk para peserta bergaya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyalakan kameranya. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki acara yaitu mengenai absensi dan post-test. Dan teman-teman, pertanyaan pada post-test kali ini sangat mudah sekali. Link post-test dan absensi dapat diakses melalui bit.ly/presensi TKMTS. Saya ulangi sekali lagi. bit.ly/presensi TKMTS. Teman-teman semuanya dapat melihat pada kolom chat. Dan saya umumkan, bagi teman-teman yang mendapatkan nilai tertinggi akan dihubungi oleh pihak panitia untuk mendapatkan hadiah. Dan untuk penanya terbaik nanti juga akan dihubungi oleh penanya di saat sesi webinar ini telah selesai. Jadi teman-teman jangan lupa untuk absensi dan mengisi kuesioner untuk mendapatkan hadiah dari webinar kali ini. Selesai sudah rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan kata dari kami. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Rahmanullah Rosija undur diri. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat. Selamat siang. Terima kasih Kak Ayodia dan Kak. Terima kasih Kak Ayodia dan Kak Sabrina. Terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga webinarnya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.